Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari X6E NIM 1804010177. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan semua materi. Yang pertama itu ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Terus materi kedua, permintaan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan seorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Terus materi ketiga itu penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh memiliki tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Materi keempat, pasar tenaga kerja adalah suatu titik temu permintaan tenaga kerja baik dari sektor swasta dan pemerintah dengan penawaran tenaga kerja yang tersedia. Terus materi kelima, perbedaan tingkat upah dapat terjadi melalui yang pertama, pasar kerja itu sendiri. Terus yang kedua, tingkat upah di setiap perusahaan berbeda. Terus yang ketiga, perbedaan peranan perusahaan. Terus keempat, perbedaan tingkat efisiensi dan manajemen. Terus yang kelima, company specific human capital. Contoh hubungan kapital itu ada yang pertama itu merekrut karyawan, terus yang kedua menentukan tanggung jawab pekerja, terus yang ketiga menjamin beban karyawan. Materi ketujuh, tahap penyusunan struktur dan skala upah. Ada yang pertama itu analisis jabatan, terus yang kedua evaluasi jabatan, yang ketiga penentuan struktur. Materi ke-8 diskriminasi pasar tenaga kerja adalah kesenjangan upah dan kesepakatan kerja untuk pekerja yang sama dengan faktor penyebab ras, gender dan suku bangsa. Terus materi ke-9 itu faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Yang pertama itu kurangnya lapangan pekerjaan. Terus yang kedua kepadatan penduduk. Terus yang ketiga sumber daya alam kurang. Yang keempat keinginan memperbaiki taraf hidup. Terus yang kelima melanjutkan pendidikan. Materi ke-10 yaitu 3 bentuk campur laju pemerintah. Di dalam materi yang ke-10 itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kontrol harga barang di pasar, terus yang kedua memberikan subsidi bagi konsumen, terus yang ketiga jaminan saran dan prasarana distribusi. Materi ke-11 itu fungsi dari serikat pekerja adalah menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban, menjaga ketertiban demi keberlangsungan produksi, dan menyalurkan aspirasi demokratis. Materi ke-12 itu jenis-jenis pengangguran normal. Terus yang kedua itu pengangguran kriminal. Terus yang ketiga pengangguran struktural. Yang keempat pengangguran teknologi. Itulah 12 materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.